Di beberapa prasasti disebutkan kalau ini dermaga. Saya memungkinkan atau memikir kalau itu adalah lingkaran sungai atau plengsengan karena kalau cuma sekedar tembok nggak mungkin tebel. Kalau di wilayah Terung, jangannya di wilayah Terung, sampai kira-kira 2,5 kilo ke arah barat, ke arah Masang itu banyak sebenarnya batu bata yang memang tempat peradaban yang sudah maju dan padat Terung waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Kali ini saya berada di wilayah Terung. Di sini ada hal unik, yakni ada sebuah tatanan batu bata begitu yang memanjang berada di sebelah jalan ya. Kita akan coba menelusuri. Saya barusan ketika parkir motor begitu, ada struktur batu bata yang memanjang begitu di sebelah kanan jalan sampai ke arah makam. Itu dari penelitian independen Kang Chandra sendiri apa Kang? Kalau di sini di beberapa prasasti disebutkan kalau ini dermaga, saya memungkinkan atau memikir kalau itu adalah lingkaran sungai atau plengsengan sekarang ini plengsengan. Karena kalau cuma sekedar tembok nggak mungkin tebel. Pasti ada perbedaan, kecuali tembok inti atau tembok istana yang inti itu baru biasanya agak tebel. Kalau logikanya cuma tembok untuk apa itu, buat rumah-rumah atau memperbarui hunian itu nggak mungkin tebel gitu kan. Karena yang perlu kita perbarui mindset kita itu, jangan kita melihat kastil-kastil yang ada di luar, itu beda. Sistem pengamanan kita nggak seperti itu. Satu wilayah di kerangkeng sama pagar besar, terus itu penduduk bukan seperti itu. Karena untuk pengamanan ini ada desa itu sudah pengamanan gitu loh. Jadi besar, kalau memang nyebut Terung itu sudah besar. Ini yang terlihat di sini yang diduga masih tampak terlihat jelas begitu ya. Jadi di sepanjang jalan ini merupakan sebuah struktur bangunan. Iya. Ini berapa kilo, berapa meter Kang? Panjang mulai dari sana tadi. Waduh. Kira-kira 1 kilo. Setengah kilo. 1/2 kilo ya. Yang nampak terlihat jelas di bagian sini ya Kang ya. Nah, ini banyak sekali yang sudah terpendam begitu. Namun ada beberapa yang masih bisa terlihat, dan di sini tidak utuh ya Kang ya. Iya, itu. Seperti sudah menjadi pecahan, dan saya lihat ada beberapa batu yang memang sudah difungsikan oleh warga begitu ya, dan tertumpuk. Ini kan bekasnya kan ya. Ya, iya, betul sekali. Memang banyak sekali begitu yang diduga ini masih satu kesatuan begitu antara situs Pelabuhan Terung yang diduga ini adalah plengsengan ya, atau penahan dari sungai begitu. Jadi sangat luar biasa situs ini, dan cukup banyak batu bata yang ukurannya besar sekali ya, sangat besar sekali, memanjang hampir kurang lebih 1 kilo. Luar biasa. Jadi memang peradaban yang cukup megah begitu pada masa lalunya. Dan ini kok anehnya itu tidak utuh begitu ya, tatanan batu bata yang ada di sini, dan sudah terpendam. Nah, berarti jalan ini sendiri dulunya adalah sungai ya. Dulunya ada sungai, dan di sebelah sana tadi apa? Baratnya adalah sebuah pelabuhan ya, pemberhentian begitu. Jadi begitu
luar biasa peninggalan ini. Dan kita coba lihat ke dalam kebun. Nah, ini ada batu-batu bata yang memang masih terpendam begitu ya, masih terpendam begitu banyak sekali ya. Ya, ada sebuah koresan begitu yang membuktikan bahwa memang ada peradaban besar yang ada di lokasi ini. Terbukti dari pecahan-pecahan batu bata ini yang ada di sini juga begitu banyak. Aduh. Nah, ini sayangnya sudah tidak utuh karena maklum saja lokasi di sini sudah banyak sekali yang dibangun ya, jadi sudah hilang. Nah, ini ada beberapa batu bata yang mungkin pecahan dari situs ini ya, bangunan ini banyak sekali. Itu banyak dan panjang sekali, karena itu kan banyak prasasti yang menyebutkan kalau di Berung memang disebut dermaga gitu loh. Dan nanti yang ke arah timur nanti ada sisa-sisanya itu sebenarnya pengangkatan. Nah, kalau dilihat lebih teliti lagi sebenarnya lingirannya sungai. Ya teman-teman, jadi seperti ini kondisi banyaknya batu bata yang ada di Desa Terung ini, berlokasi di sebelah pinggir jalan ya. Ada ini yang terlihat ini adalah sudah tertata begitu dan dibuat pagar oleh warga, ditumpuk dan dibuat pagar. Jadi begitu banyak sekali batu bata yang memang tercecer begitu ya, karena ini adalah sebuah peninggalan yang berusia ratusan tahun, yang sudah bentuknya pun sudah tidak bisa terlihat secara sempurna, namun masih kita rasakan begitu betapa megahnya bangunan yang ada di sini pada masa itu. Jadi begitu besar sekali, sepanjang kira-kira 1 kilo begitu. Memang tanah di lokasi ini bila dilihat konturnya memang lebih meninggi begitu ya, lokasinya lebih meninggi dari lokasi jalan dan tanah. Jadi begitu banyak tadi kita di sini ya, ini ada. Dan beberapa batu tersebut bila kita lihat ada sebagian yang memang dimanfaatkan begitu oleh masyarakat untuk sebuah bangunan ya, yang terlihat di sini. Nah, itu memang sudah begitu tercecer ya, untuk pagar maupun untuk ini nanti kita kasih lihat di sebuah makam ini, jalan masuknya sendiri itu kayaknya memakai batu bata yang cukup besar. Coba kita berhenti sejenak Mas Bro. Nah, batu batanya ini besar sekali ya. Nah, itu terlihat batu bata untuk pijakan naik ke lokasi ini, dan di dalam juga terlihat banyak sekali batu bata yang besar sekali untuk batu nisan dan juga batu tatanan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, seperti ini peninggalan tersebut. Termasuk peninggalan Yang mana? yang di depan. Sebelah Jalan Raya. Iya. Kalau di wilayah Terung, jangannya di wilayah Terung sampai kira-kira 2,5 kilo ke arah barat, ke arah Kemasan gitu, itu banyak sebenarnya batu bata yang memang tempat peradaban yang sudah maju dan padat Terung waktu itu. Jadi nggak heran kalau di wilayah Terung sama kayak halnya kalau di Mojokerto Trawulan gitu.
karena memang peradaban besar atau wilayahnya sudah besar itu. Nah, ini nanti bersangkutannya sama Candi Ndermo yang ada di candi itu, kan setelah 2 kiloan dari ini, itu kan ada Candi Ndermonya. Ini sebenarnya bersangkutan. Di sini tempat usaha, tempat bongkar muat barang dari luar, barang sini mau keluar itu tempat bongkar pasangin di sini. Dan nanti kalau untuk peribadatannya ya di Candi Ndermo itu, makanya disebut Candi Ndermo, Dharma kan, pendarmaan atau sekarang orang-orang tahu ini masjid mungkin. Tuh. Jadi besar sebenarnya wilayah ini. Nah itu kemarin kan sudah tak teliti juga kalau sama tim saya ini. Ini sampai arah timur sana kan besar, itu perbatasannya sampai Medaeng kan nggak salah, yang tempat penjara itu Medaeng, daerah situ. Itu timur barat itu sampai arah Malungindo. Ini kekuasaannya Majapahit. Kekuasaannya Terung masih. Karena sebelum Madura dan juga Sidoarjo, Surabaya dan Sidoarjo ada kabupaten sekarang. Itu Terung dulu adanya kabupaten itu. Jadi dulu peradabannya ngumpulin di sini. Dan bisa dibuktikan wilayah sini, Krian khususnya, itu ada sebuah pasar kecil tapi ramai. Nggak ada selain di sini. Sama lihat pasar panjang. Ini bisa dibuktikan. Itu kenapa? Karena auranya Krian tidak besar, tidak padat dan tidak ramai. Jadi kalau pasar panjang, pasar Manai ngumpulin di sini nih belanja malah di Krian. Itu kita buktikan sendiri. Sama lihat sendiri. Bisa dibuktikan. Gitu ya. Maksudnya ada daya tarik tersendiri ternyata. Dan di sini kalau hari Rabu itu ada yang namanya Pasar Rebo. Ini kan mungkin ada kira-kira 7 tahun kemarin kan mulai ada pasar kaget. Tapi kalau di luar wilayah Terung itu ramenya nggak kayak di Terung. Itu bukti kalau dulu memang ada energi yang tinggal ada di sini. Kenapa sih kita terus harus sowan ke mbaknya? Dan kita cuma ngambil sistemnya di situ. Energinya baik waktu dulu di situ itu kita ambil di situ. Kalau orang laku di situ. Semoga tetap lestari. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu.